Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elon Vita Sandra dengan NIM 305. Di sini kami akan mendiskusikan tentang demokrasi sebagai tugas dari Pak Solahuddin Al-Fatih selaku dosen pengampu Hukum Tata Negara 1. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Silahkan memperkenalkan dirinya masing-masing. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Krishna Maulana Huda dengan NIM 271. Perkenalkan, nama saya Rafael Aziz Hardrianto dari NIM 290. Perkenalkan, nama saya Alana Octavia dengan Perkenalkan, nama saya Queen Caita Pramesti dengan NIM 284. Perkenalkan, nama saya Alana Octavia dengan NIM 266. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di sini kita akan berdiskusi tentang demokrasi. Apa itu demokrasi? Jadi kita tadi sudah mendiskusikan tentang satu pertanyaan kita, dan kita akan saling berpendapat tentang apa jawaban dari pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan sistem pemerintahan yang baik dan benar? Dan sudah sesuaikah dengan pilar-pilar demokrasi yang dijalankan sekarang? Karena jika dilihat dari prinsip demokrasi, demokrasi pasti bersumber dari Pancasila, kan? Apakah dengan bersumber dari Pancasila, demokrasi dapat berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan setiap sila Pancasila? Sedangkan yang kita tahu menurut riset pada tahun 2020, demokrasi mengalami penurunan, apalagi saat era pandemi COVID-19 karena adanya kekuatan oligarki yang membuat demokrasi ini semakin melemah. Mungkin bisa dimulai diskusinya. Mungkin bisa dimulai dari Alana Octavia. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Ella itu sendiri bertanya tentang apakah demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan sistem pemerintahan yang baik dan benar, dan sudah sesuaikah dengan pilar-pilar demokrasi yang dijalankan sekarang. Menurut saya itu sudah sesuai, tapi belum menyeluruh secara keseluruhan ya. Karena dilihat dari situasi sekarang, yang benar apa yang dikatakan tadi, banyak sekali para pejabat di Indonesia itu sendiri itu melupakan tugas-tugasnya sebagai wakil dari rakyat begitu. Lalu juga dari rakyatnya sendiri belum rata. Nggak apa-apa, tidak perlu terlalu formal. Kita santai dan diskusi. Diskusi. Oke. Jadi, untuk aparatnya sendiri banyak sekali yang melupakan tugas-tugas
yang seharusnya mereka jalankan sebagai pejabat pemerintahan yang mewakili rakyat, yang mewakili aspirasi rakyat untuk membuat rakyatnya, gimana ya bahasanya, untuk membuat rakyatnya itu mempunyai kehidupan di Indonesia itu menjadi lebih baik gitu. Jadi tanggapan saya seperti itu dulu, Mbak Ella. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dilanjut Krisna Maulana. Ya, kalau dari pertanyaan tadi, saya mau sedikit tentang yang oligarki. Soalnya adanya kekuatan oligarki membuat demokrasi semakin lemah di Indonesia. Pada 2020, demokrasi kami mengalami penurunan, apalagi di era pandemi ini. Jadi pada pandemi seperti ini, masalah demokrasi Indonesia saat ini adalah penguatan kelompok elit, menguatnya oligarki, melemahnya keterwakilan, terbatasnya pilihan politik atau keberagaman, dan melemahnya check dan balance. Dengan begitu, persoalan kemunduran demokrasi ini harus diselesaikan. Ya, lebih baik masyarakat harus mengetahui perkembangan tentang pendidikan politik dan ekonomi, sehingga jika ada kelompok elit yang memanfaatkan situasi dan keadaan untuk dirinya sendiri, masyarakat bisa mengkritik mereka sih dan memberhentikannya. Itu sih kalau dari saya. Selanjutnya untuk Queen Sahita Pramesti. Kalau menurutku sendiri tuh sebenarnya udah baik dan benar, tapi juga enggak 100% sudah baik dan benar. Karena ya tadi kembali ke pendapatnya Alana, karena apa itu namanya, perwakilan rakyat sendiri juga sering melupakan apa sih tujuan dari perwakilan rakyat sendiri, kan mewakili rakyat. Jadi ya menurutku juga belum 100% baik dan benar. Dan kalau emang sebenarnya gimana ya, enggak 100% tadi, tapi menurutku lebih besar persenannya ke baik dan benar daripada belum. Karena kalau emang belum sama sekali atau mungkin persenannya kecil, ya nggak mungkin pemerintahan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ada kayak sekarang ini gitu. Itu aja sih. Langsung Rafael Aziz berikan pendapat. Jadi kalau menurut saya sendiri, Maya, kalau sistem kepemerintahan demokrasi di Indonesia tuh bisa dikatakan sudah benar, tapi benar kata teman-teman yang lain juga mungkin tidak sepenuhnya benar, karena dari pilar-pilarnya sendiri juga sih sebenarnya sih udah sesuai juga. Soalnya dari salah satu pilarnya ini ada yang namanya demokrasi yang berkeadilan sosial. Ini nih, pilar-pilar ini tuh bersangkutan dengan nilai ideologi Pancasila kelima, keadilan sosial. Nah, kenapa sih bisa bersangkutan gitu antara pilar dengan ideologi Pancasila? Soalnya dalam hal ini menggariskan keadilan sosial itu menyatukan berbagai kelompok dan perbedaan yang dimana golongan ataupun suatu masyarakat itu sendiri. Terus maka dari itu demokrasinya tuh udah sesuai sama pola hidup masyarakat di Indonesia.
yang tujuannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Mungkin itu sih. Mungkin ada feedback lain. Kalau menurut Novi sendiri gimana? Mungkin aku setuju ya sama teman-teman bahwa demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pilar-pilar. Tapi ada satu kata tadi dari Rafael yang menyebutkan tentang ideologi kita itu Pancasila. Sebenarnya aku kurang menyetujui kalau demokrasi kita itu Pancasila, karena menurutku Pancasila tuh kayak cuman sebagai pedoman dan tujuan hidup. Terus kalau ngebahas soal ini tadi belum mencakup ke itu. Benar-benar yang oligarki di Indonesia yang sampai menurunkan lemahnya demokrasi di Indonesia. Aku sepakat sama Krishna Maulana bahwa masyarakat memang harus mengetahui tentang perkembangan tentang pendidikan, politik, dan ekonomi. Tapi gimana kalau misal masyarakat sudah menyadarkan pemerintah, tapi pemerintahnya sendiri nih tidak sadar akan hal itu? Izin berpendapat, Mbak Ella. Oke, di sini tadi kan Mbak Ella tadi bilang kalau masyarakat sudah menyadarkan pemerintah gitu kan. Tapi di pertanyaan ini juga meng-highlight tentang era pandemi COVID-19. Gimana itu situasi yang baru nih bagi Indonesia bahkan dunia gitu. Pandemi di era modern. Dan mungkin masyarakat itu sendiri menganggap bahwa pemerintah itu oligarki, kayak penguasa udah udah tidak ada udah nggak ada pembatasan lagi tentang penguasa, mereka seenaknya sendiri gitu. Tetapi kan pemerintah baru mengatur, baru merasakan nih era pandemi itu seperti ini. Mungkin masyarakat merasa bahwa mereka harus tahu nih tentang politik dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah juga tidak mau membuat keributan yang akan berujung meningginya kasus COVID di Indonesia sendiri. Jadi menurut aku pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk rakyatnya ini juga mungkin ada dampak baiknya buat rakyatnya sendiri, yaitu ya mereka mengharapkan bahwa Indonesia tuh lekas pulih dari COVID dan mungkin pemerintah juga baru mengalami hal seperti ini dan rakyat juga baru mengalami hal seperti ini. Jadi mungkin mereka sama-sama bingung nih tentang situasi baru apa sih yang mereka hadapin ini gitu. Terima kasih. Aku boleh menyanggah nggak punyanya Novi yang tadi? Boleh, silakan. Tadi kan Novi bilangnya Novi kurang setuju dengan demokrasi Pancasila kan. Kalau menurutku, aku lebih ke setuju karena Maaf. Pancasila aja tuh mengandung nilai-nilai. Aku bukannya nggak setuju sama demokrasi Pancasila, tapi lebih ke ideologi Pancasila. Oh, oke.
Mungkin Krisna Maulana Hauda ingin menambahkan tentang yang permasalahan oligarki di Indonesia tadi. Aku mau tentang itu, jadi kepentingan adanya oligarki itu bisa kepentingan dan kekayaan, melindungi sumber dan jalur kepentingan ekonomi. Mohon maaf, suaranya kecil banget. Sudah terdengar ya? Sudah. Ya, yang tadi sih kalau masyarakat kurangnya pengetahuan tentang itu sendiri, kurangnya nilai-nilai demokrasi membuat kelompok elit semakin menguasai apapun itu. Lalu penegak hukum pun susah, banyak terjadi ketidakadilan dan tidak diterapkannya sesuai aturan dasar hukum yang ada. Ya, hal ini harus diperbaiki sih, masyarakatnya juga harus paham itu sendiri. Terus kalau menurut diri sih solusinya ya harus ada peningkatan kualitas pendidikan politik dan pemberdayaan ekonomi rakyat, perbaikan regulasi terkait kelembagaan partai dan kualitas lembaga demokrasi serta pemeliharaan nilai-nilai dasar demokrasi sih. Itu sih kalau menurut aku. Gimana yang lain? Kalau ada penjelasan. Mungkin ada tanggapan dari Rafael? Tidak ada sih, cuma saya ingin bertanya aja ke teman-teman tentang oligarki. Saya pernah dengar dari teman, oligarki yang tumbuh di era pandemi COVID-19. Salah satu contohnya tuh seperti apa sih oligarki itu yang ada di era pandemi? Oke, mungkin saya bisa mencontohkannya langsung ke Presiden Indonesia yang sekarang, Pak Joko Widodo, yang ditunggangi oleh partai PDIP. Kayak gini. Secara sadar nggak sadar, justru ketua dari partai PDIP sendiri ini justru yang menjadi presiden dia, tapi Pak Jokowi ini yang menjadi bawahannya. Jadi otomatis kayak presiden harus presiden tuh harus apa ya, manut aja ke partai, harus sesuai sama partai itu. Kalau nggak sesuai, partai tersebut meninggalkan presiden. Mungkin seperti itu. Ya, ini menambahkan sih, kalau di luar partai tersebut ya ada seperti kayak dulu presiden sebelum Jokowi, Bambang Yudhoyono, ada SBY, itu kan juga sekarang akhirnya anak-anaknya kan juga terjun politik juga, seperti AHY itu sendiri, kan itu termasuk oligarki sih kalau menurutku. Mungkin ada tanggapan lain? Mungkin Alana Octavia dan Queen Sahita Pramesti ingin menambahkan. Tadi aku ingin menyanggah pernyataan Novi, pendapat Novi di awal. Kenapa sih ideologi Indonesia itu harus Pancasila?
Indonesia sendiri itu kan kita dikenal sebagai negara kepulauan, banyak suku, banyak etnis, berbagai bahasa, berbagai agama. Dan menurut aku ideologi itu merupakan cerminan nih cara berpikir masyarakat. Nah, dan cerminan itu tuh akan membentuk dan akan membantu masyarakat itu menuju cita-cita yang mereka inginkan. Jadi kenapa kok Pancasila? Karena Pancasila itu berasal dari masyarakat itu sendiri, hukum masyarakat itu sendiri. Yaitu kayak sila yang ada, kan ada 5 sila. Berarti kan itu tuh yang dicita-citakan rakyat untuk Indonesia. Misal ketuhanan yang Maha Esa, berarti di mana rakyat Indonesia itu harus memiliki terus mungkin yang sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka tuh berharap Indonesia itu bakal memiliki apa ya, menjadi negara yang adil bagi seluruh rakyat Indonesianya. Seperti itu sih tanggapan saya. Makasih. Mungkin ada tanggapan lagi? Novi, tadi boleh diulang nggak? Kenapa kok kamu kurang setuju tadi loh sama ideologi? Coba diulang lagi. Boleh nggak? Oh, yang aku nggak setuju sama ideologi Pancasila. Ya. Karena ideologi itu kan ibaratnya kayak harus dijalankan oleh negara. Maksudnya kayak harus dijalankan dan dilakukan oleh negara. Sedangkan aku menganggap negara itu seperti benda, dan benda itu kan mati. Dan menurutku ideologi Indonesia itu ya memang harus sesuai sama Pancasila, tapi Pancasila itu lebih menjerumus ke apa ya, demokrasi, bukan ideologi. Jadi kalau kita apa ya, kalau kita membahas tentang ideologi itu kan kayak udah, oh ya, tujuan kita tuh mau kemana, visi misi itu mau kemana gitu. Sedangkan dalam Pancasila sendiri memang sudah mencakup hal-hal tersebut. Tapi kalau Pancasila diterapkan sebagai ideologi di Indonesia, aku kurang sepakat. Mungkin seperti itu. Aku kurang setuju sih. Karena apa ya? Menurut aku tuh nilai-nilai Pancasila itu udah sesuai dengan nilai-nilai yang ada di rakyat, di masyarakat Indonesia. Jadi aku kurang setuju sama Novi. Udah itu aja, bentar. Mungkin ada sanggahan lain dari Rafael atau Krisna atau Alana. Kalau saya sih ya emang sesuai perkataan saya sebelumnya yang ngejelasin tentang demokrasi itu. Sebenarnya ya emang ideologi itu udah benar sendiri sih. Buat negaranya juga udah benar. Cuma masyarakatnya ada berbagai atau beberapa gitu yang ya nggak sesuai sama yang diajarkan dari ideologi. Jadi kayak mengolok perbedaan kayak gitu. Kalau demokrasi ideologi sendirinya sih udah benar.
Jadi Mungkin kalau halo, enggak aman. halo, masih macet? Enggak, udah ini enggak. Jadi berarti tadi Novi tuh kurang sepakat kalau Pancasila dijadikan ideologi di Indonesia gitu, tah? Betul. Karena kan pengimplementasian nilai-nilainya sendiri ke masyarakat tuh nggak bisa dikatain aman dari berbagai ancaman. Soalnya balik lagi ke itu pengaruh globalisasi yang terus jalan, terus bawa masuk berbagai ideologi itu ke dalam negeri gitu. Tapi mungkin ini kita jangan bahas ideologi ya, karena udah melenceng gitu dari pertanyaan. Lebih baik kita ngebahas tentang gimana. Wait. Gimana demokrasi di Indonesia tetap berjalan baik di era pandemi COVID ini dan oligarki. Mungkin langsung ke situ, ke intinya. Pemerintah harusnya sadar sih, karena demokrasi kan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Ya pokoknya itu. Jadi ya pemerintah harus sadar, karena menurutku kunci dari adanya sebuah negara itu sendiri itu rakyat gitu loh. Jadi ya gitu. Pemerintahnya harus sadar diri. Mungkin bisa langsung ke Alan Octavia. Bisa diulangin lagi, Mbak Ella, gimana tadi pertanyaannya? Mungkin kita lebih ke itu, bagaimana demokrasi di Indonesia ini tetap berjalan baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan yang diberitakan tentang demokrasi mengalami penurunan dan tidak dapat berjalan baik karena oligarki. Oke. Mungkin bagaimana sih caranya demokrasi berjalan baik di era pandemi sekarang gitu kan? Mungkin yang kita tahu sampai sekarang demokrasi itu apa ya? Identik dengan demo, turun ke jalan, menyampaikan inspirasi gitu kan. Mungkin demokrasi bisa berjalan baik kalau masyarakatnya itu juga patuh akan protokol kesehatan gitu. Karena ini kan era pandemi COVID, otomatis nggak boleh berkerumun, nggak boleh apa ya? Intinya tidak boleh melakukan hal-hal yang bisa membuat kasus COVID itu tuh naik. Dan bagaimana bisa berjalan dengan baik? Ya mungkin itu masyarakat mungkin sadar nih. Mungkin waktu mereka berdemokrasi, misal turun di jalan, mungkin bisa nih menerapkan protokol kesehatan yang baik, tidak dengan cara anarkis, berkumpul, berkerumun seperti itu, atau bisa menyampaikan aspirasinya dengan mungkin melalui media internet mungkin. Sekarang kan sudah modern ya, jadi kita bisa menyampaikan pendapat-pendapat kita, aspirasi kita itu lewat apa aja mungkin, internet, lewat blog, lewat Twitter, Facebook, Instagram.
era modern itu menyediakan hal seperti itu. Mungkin kita itu bisa memanfaatkan hal tersebut agar demokrasi di Indonesia itu bisa berjalan dengan semestinya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung ke Rafael. Iya, sesuai dari kita, Alana, ya setuju sih. Terus kalau tentang demo-demo, itu tuh banyak nyalahin pemerintahnya. Tapi kalau dilihat dari pandangan lain, kadang demonstrannya itu juga melenceng dari tujuan buat aspirasi atau mewakili suara rakyat. Kayak misalnya ada kata-kata yang lebih baik, ya gitu, udah tau lah, banyak yang demo itu buat ikut-ikutan, demo itu buat kebutuhan sosial media. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dari masyarakat, seharusnya kita sendiri masyarakat bisa jadi contoh gitu, khususnya mahasiswa yang mewakili. Mungkin itu. Mungkin dari Krisna Maulana Huda ada tambahan lagi? Atau cukup? Oh boleh, nggak jadi. Biar Krisna aja dulu. Kalau cukup, langsung ditutup saja, soalnya waktunya tidak mencukupi. Boleh nambahin dikit nggak? Ya, boleh. Ya, boleh. Tadi kan aku bilangnya pemerintah harus sadar kan, karena demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Tapi, ya gitu. Terus, pemerintah harus sadar tuh maksudku, kan kemarin menurut kalian tuh kurang tegas nggak sih pemerintahnya, kayak ada demo, kan itu berkerumun kan, otomatis kayak melanggar peraturan pemerintah kan. Tapi itu pemerintah nggak kasih bukan hukum, sanksi yang tegas gitu buat rakyatnya sendiri. Jadi menurutku pemerintah harus lebih tegas dan sadar lagi kalau rakyatnya juga kayak gitu. Makasih. Mungkin langsung kita ambil kesimpulan ya. Seperti yang teman-teman sampaikan tadi, bahwa pemerintah itu memang harus sadar karena kunci dari sebuah negara itu adalah rakyat. Dan jika pemerintahannya saja tidak sadar aturan tersebut itu nggak akan benar gitu. Terus masyarakat juga harus patuh dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Terus demokrasi juga akan berjalan baik apabila mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat itu sendiri. Dan seperti yang dibicarakan oleh Alana tadi, memang benar, media berperan tidak hanya untuk menyebarkan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol, kritik, dan juga memberi ruang partisipasi bagi masyarakat tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin diskusi kita mau bicara apa, Mbak Hita? Enggak, tadi aku bilangnya kalau udah selesai bisa ditutup soalnya waktunya nggak cukup. Ya udah, kalau gitu kita tutup diskusi sampai di sini. Semoga diskusi ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.